Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur secara khusus adalah kegiatan pengolahan bahan baku mentah secara kimiawi dan fisika untuk mengubah bentuk dan fisiknya agar bisa dibuat produk tertentu. Jadi kesimpulan dari perusahaan manufaktur ini sendiri, perusahaan ini akan membeli bahan mentah atau bahan baku mentah yang akan diubah bentuknya untuk dijadikan produk-produk yang akan dijual kepada pelanggan atau dipasarkan. Selanjutnya, tujuan dari penjualan manufaktur. Tujuan dari penjualan manufaktur itu sendiri untuk menyediakan bahan baku untuk dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Semakin banyak permintaan pasar, semakin banyak proses produksi akan dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Secara umum, perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan oleh pasar. Oleh karena itu, ada berbagai faktor yang terlibat dalam proses penjualan manufaktur, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan peralatan berbentuk mesin. Jadi, tujuan dari penjualan manufaktur ini, mereka akan memenuhi permintaan pasar, dan semakin banyak permintaan pasar, maka semakin banyak pula produk-produk yang akan dikeluarkan atau akan diproduksi oleh perusahaan manufaktur ini sendiri. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tenaga kerja atau karyawan, sumber daya alam, dan peralatan-peralatan berbentuk mesin yang dibutuhkan untuk membuat produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur ini. Selanjutnya, contoh perusahaan manufaktur: yang pertama makanan, yang kedua tekstil, yang ketiga bahan kimia, yang keempat otomotif, yang kelima elektronik, dan yang terakhir adalah kerajinan. Dan ini adalah tempat-tempat atau perusahaan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di pasaran. Selanjutnya, sistem perusahaan manufaktur. Yang pertama, menerapkan pull system, yaitu di mana penarikan material dilakukan pada saat-saat dibutuhkan saja, agar meningkatkan fleksibilitas dan merespon dengan cepat apa yang diinginkan pelanggan. Jadi, perusahaan ini hanya mengeluarkan material atau alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan saat atau ketika ada pesanan dari pelanggan saja. Yang kedua, fokus terhadap kualitas. Fokus menjaga kualitas agar produk yang diproduksi memiliki kualitas terbaik. Dalam metode ini, pembentukan kualitas terjadi dalam proses produksinya. Jadi, perusahaan juga harus fokus menjaga kualitas agar pelanggan tidak berlari ke perusahaan lain atau tetap menjadi langganan perusahaan ini sendiri. Selanjutnya, planning dan eksekusi. Planning merupakan sebuah strategi yang tidak boleh dilewatkan. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan ataupun kemungkinan produksi yang cacat. Jadi planning itu sangat penting di saat kita ingin mewujudkan atau membuat apapun agar semua yang kita inginkan itu tercapai dengan baik dan tidak mengecewakan pelanggan. Selanjutnya, kemampuan pengambilan keputusan. Strategi ini adalah salah satu poin penting untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir, kerjasama yang baik dengan pemasok. Kerjasama yang paling berpengaruh dalam memberikan dukungan untuk perusahaan yang menerapkan sistem lean manufacturing adalah pemasok atau supplier. Jadi, pemasok atau supplier yang sangat penting atau dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur, karena tanpa pemasok atau supplier, maka produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur tidak akan terjual atau tidak akan laku. Kesimpulan dari perusahaan manufaktur ini sendiri adalah perkembangan perusahaan manufaktur saat ini sangat pesat yang dapat menimbulkan persaingan sangat ketat antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya.
Umumnya suatu usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba, maka perusahaan harus berusaha menjalankan operasinya dengan menggunakan sumber ekonomi dan menekan biaya produksi agar harga pokok produksi menjadi lebih rendah sehingga harga jual dapat ditekan. Jadi, maksud dari kesimpulan ini, perusahaan manufaktur harus mencari bahan-bahan yang murah tapi kualitas yang baik agar mereka dapat menjualnya dengan harga yang mahal dan itu masih standar dalam kategori penjualan atau marketing. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan.